Ya, jadi beberapa waktu lalu aku mencoba belajar HTML dan CSS. Yap, mungkin sebagian orang akan bilang itu kuno, ketinggalan zaman, telat. Ya, di pikiranku sih ya udahlah nggak apa-apa lah ya, karena sebagian dasar dari belajar pemrograman web itu ada dasar HTML dan CSS. Ya, ada lagi sih kayak JavaScript dan PHP dan lain-lainnya. Tapi di sini aku memulai dari HTML dan CSS. Alasanku belajar HTML dan CSS adalah untuk memenuhi rasa penasaran. Kenapa gue selalu bingung kalau bikin web? Ya, gue selalu bingung kalau bikin web. Atau paling sederhananya pingin bikin landing page. Tapi itu semua sudah terjawab ketika gue belajar HTML dan CSS. Dan keputusan tersebut didukung setelah gue membaca di situs roadmap.sh. Ketika gue lihat di roadmap tersebut, bagian front end dan full stack di sana kita disarankan untuk mempelajari HTML dan CSS terlebih dahulu. Jadi nggak langsung loncat-loncat aja gitu kan. Jadi kita harus tahu dasarnya dulu. Dan akhirnya gue nyemplung ke sana. Awalnya gue underestimate karena kalau dilihat HTML ini kayak bikin suatu format halaman di suatu aplikasi Word, cuman dengan gaya seperti programming. Dan CSS cuman kayak insert gambar ke halaman tersebut. Tapi setelah jalan berjam-jam gue belajar, berjam-jam, ingat ya, berjam-jam, bukan baru semenit 2 menit, berjam-jam. Gue belajar, gue merasa ini memang sangat penting untuk fundamental atau untuk hal dasar ini penting sekali. Hal pertama yang gue rasakan adalah gue bisa paham urutan dalam membuat website. Memang sedikit mirip ketika kita ingin membuat skripsi atau membuat suatu dokumen di Word. Di sana ada navbar, header, isi konten, footer, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi nih. Hal kedua adalah setelah tahu urutannya, gue jadi tahu bahwa website itu harus punya tema yang peruntukannya apa, dan tema tersebut bisa menentukan semua komponen pada isi dalam website tersebut. Mulai dari tampilannya, gambarnya, fontnya, audionya, mungkin yang memang bisa menyesuaikan dengan tema yang udah kita tentukan. Jadi nggak asal-asalan dan punya proses atau tujuan mau kemana. Pada akhirnya, setelah belajar HTML dan CSS ini menjawab permasalahanku ketika mencoba framework. Itu selalu bingung, ini apa? Ini kok nggak berubah dan macam-macam lah, kok bisa begini tuh gimana gitu. Jadi semua terjawab di sini. Dengan begini gue ambil kesimpulan bahwa ini sangat fundamental untuk dasar yang perlu diketahui supaya bisa mempermudah di tahap selanjutnya. Memang learning by doing itu bisa aja, tapi ya setidaknya ini mempermudah pemahaman kita ketika ada perkembangan ke level berikutnya. Dosenku pernah berkata kalau kita kuasai dasarnya, mau di otak-atik bagaimanapun tetap bisa mengikuti, dan terbukti beberapa rekanku juga menyarankan untuk mempelajari hal tersebut. Yap, itu dia cerita pengalamanku yang bisa gue ceritain ketika belajar HTML dan CSS. Nah, kira-kira gimana nih kalau menurut kalian? Apakah ada pendapat lainnya? Misalnya, oh enggak bang, gue langsung aja framework bang, langsung React.js, Vue.js, langsung ke apa tuh, Golang gitu kan, mantap. Ya, silakan. Kalau punya pendapat lain, misalnya bang, kalau aku mah PHP dulu bang gitu kan, soalnya OOP. Bang, HTML nggak penting bang, CSS nggak penting. Ya itu terserah kalian ya. Komen aja menurut pendapat kalian gimana di kolom komentar. Apakah aduh bang, kayaknya skip aja deh, itu kan dasar ya, yang penting kan JS gitu kan. Ngerti JS, bisa front end, bisa back end, bisa kemana aja. Betul, silahkan komen aja, bebas. Nggak ada harus bang harus ini bang, gini bang, tapi menurut gini bang. Silakan misuh di kolom komentar, ceritakan aja menurut kalian gimana nih pengalaman kalian ketika wah gue udah yang junior nih, atau ada profesional praktisi yang udah mid to sepuh. Wah, harusnya web itu belajarnya gini. Wah, tolong bagi pengalaman kalian di dalam kolom komentar ini. Kita sharing aja ya, jangan hujat, jangan hujat, bukan game Dota. Oke, thank you. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan channel ini. Sampai jumpa di konten yang lainnya. Ciao.